Jadi nggak ada dalam Islam itu datang berantem tonjok-tonjokan, ya, tawuran yang sering terjadi. Ini sayang sekali anak muda ini. Bukannya yang dijalan adalah ukhuwah antara sekolah ini dengan sekolah itu, prestasi-prestasinya yang diangkat supaya bisa bersaing positif. Ini enggak, malah sekolah ini dianggap paling berani, sekolah itu yang paling begini dan begitu. Ini salah, ya. Dan ini akhlak yang harus diperbaiki. Lulus daripada bajunya dipilok-pilok, lebih baik disedekahkan kepada orang miskin. Banyak yang butuh, susah beli baju, dipilok nggak bisa lagi, gitu kan. Tapi kan kenang-kenangan Ustaz, apa gunanya kenang-kenangan begitu? Hah? Kalau kita mati nanti Allah juga tetap tanya hari kiamat nanti, itu baju kau beli dari rezeki saya kenapa dipilok-pilok? Gak bisa dipakai lagi. Hah? Apa manfaatnya gitu? Gak ada gunanya. Sedekahkan kepada orang, ada orang yang kesian susah, ya. Ada orang pergi sekolah gantian sama adiknya pakai baju. Kakaknya sekolah pagi, adiknya sekolah sore. Miskin gak ada, kenapa gak disedekahkan kepada orang? Banyak orang-orang yang butuh masalah itu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang dilarang dikonsumsi bagi umat muslim, sebab dapat memabukkan. Dilarangnya meminum khamar karena mudaratnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Maka dari itu, minum minuman beralkohol diharamkan dalam Islam. Islam adalah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya, terdapat ajaran-ajaran kebenaran kepada setiap manusia. Salah satunya kebenaran bahwa orang yang beragama Islam harus menjauhi yang haram dan hanya mendekatkan kepada yang halal. Karena minuman keras termasuk haram, maka haruslah dijauhi. Kenapa minuman keras memiliki banyak mudaratnya dibanding manfaatnya? Ketika kita mengonsumsi minuman keras, kesehatan akan terganggu karena dapat merusak organ tubuh. Selain itu, tanpa disadari mengkonsumsi minuman keras juga dapat menghilangkan kesadaran sementara sehingga akal sehatnya mampu melakukan hal yang tidak diinginkan, salah satunya menyakiti orang lain atau melakukan tindakan kriminal. Akhlak mereka juga akan rusak dan dapat menurunkan produktivitas. Melihat banyaknya mudarat dari mengonsumsi minuman keras, padahal Islam telah jelas melarangnya. Hal ini pun telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Dari ayat tersebut telah dijelaskan kalau meminum khamar adalah dosa besar. Lebih lanjut, mereka yang meminum minuman keras juga dilarang untuk menunaikan ibadah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sudah mendapatkan dosa, dilarang mengerjakan salat pula. Lalu, perbuatan mereka yang suka meminum minuman keras termasuk dalam perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itulah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan meminum khamar untuk muslim. Ada baiknya jauhi semua hal-hal yang merugikan dan dosa.
Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Nggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohipnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami' Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam.